Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilham. Ini 6102 dari BPJKF. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan pendekatan pembelajaran tenis meja untuk kelas 11 SMA atau SMK. Ya, tenis meja. Apa itu pengertiannya? Tenis meja adalah cabang olahraga yang dilakukan oleh dua orang pemain tunggal atau dua pasang pemain ganda secara berhadapan dengan menggunakan bola kecil, pad dari kayu yang dilapisi karet, dan lapangan permainan berupa meja. Induk organisasi olahraga tenis meja atau yang juga dikenal dengan nama pingpong ini adalah ITTF atau International Table Tennis Federation untuk tingkat dunia dan PTMSI Persatuan Tenis Meja seluruh Indonesia untuk tingkat nasional. Secara singkat, permainan tenis meja sudah dikenal di Inggris sejak abad ke-19. Ketika itu, tenis meja dikenal dengan sebutan pingpong, gosima, atau waveball. Nama pingpong dipakai hampir di seluruh negara sampai sebuah perusahaan asal Inggris, J.J. Quest & Son, menjadikannya merek dagang pada tahun 1901. Sejak itu, pingpong hanya digunakan jika permainan menggunakan peralatan dari J.J. Quest. Sedangkan perusahaan lain menamakannya table tennis. Pada masa itu, tenis meja menjadi permainan di kalangan kelas atas dan sering dimainkan di dalam ruangan setelah makan malam. Pada mulanya, peralatan yang digunakan berupa meja sebaris buku yang disusun di tengah meja sebagai net, bola golf, dan dua buah buku sebagai pemukul bola. Namun pada tahun 1901, seorang pecinta tenis meja, James W. Gibb, berhasil menemukan bola seluloid. Pada tahun yang sama, A.C. Bude membuat bat versi modern dengan cara memasang selembar lapisan karet dan bergunting-gunting pada papan kayu yang permukaannya dihaluskan. Inggris mendirikan Table Tennis Association (TTA) pada tahun 1921. Diikuti berdirinya International Table Tennis Federation (ITTF) pada tahun 1926 dan USA Table Tennis USAT pada tahun 1933. Kejuaraan tenis meja yang pertama kali diadakan di London, Inggris pada tahun 1926. Pada tahun 1950, sebuah perusahaan alat olahraga di Inggris, S.W. Hansop Ltd, memperkenalkan bat baru. Kayu berlapis karet disatukan dengan lapisan spons di bagian bawahnya, dasarnya, sehingga menyebabkan tingkat kecepatan dan perputaran bola menjadi lebih tinggi. Di Indonesia, olahraga ini pertama kali dilakukan pada PON pertama di Solo tahun 1948. Sedangkan di tingkat dunia, tenis meja baru resmi dipertandingkan di Olimpiade pada tahun 1988, Seoul, Korea Selatan. Pegangan bat atau tenis meja. Pada bat pegangan dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada second grip, yang kedua ada penholden grip, yang ketiga ada similar grip. Yang pertama ada second grip. Cara menggunakan megang bat pada second grip yaitu yang pertama posisikan tangan seperti saat akan berjabat tangan. Yang kedua, letakkan jari kelingking, jari manis, dan jari tangan dalam posisi melingkar di bagian pegangan bat. Yang ketiga, posisi jari telunjuk menyentuh tepi karet. Yang keempat, namun pegangan bat juga harus slip antara jari telunjuk dan juga jari ibu. Antara ibu jari serta jari telunjuk membentuk huruf V. Namun keduanya menempel pada pegangan dan bagian kepala bat. Yang kedua, penholder grip. Yang pertama, caranya yaitu posisikan bat ke arah bawah dan grip atau pegangan menghadap ke atas. Pegang bat seperti seolah-olah kita akan memegang pena dengan ibu jari dan jari telunjuk berada di bagian bat yang sama. Jari-jari lainnya bisa dirapatkan dan ditekuk atau diluruskan. Dan terakhir, ambil posisi jari senyaman mungkin bagi kita sendiri. Yang ketiga, similar grip. Tata cara memegang bat pada similar grip yaitu yang pertama, posisikan tangan seperti saat akan berjabat tangan. Yang kedua, lakukan jari telunjuk di sepanjang sisi bat. Dan yang terakhir, putar bat bagian atas sejauh 20 derajat hingga 90 derajat ke arah tubuh kita. Nah, ini adalah contoh second grip front, second grip back, third hold grip front, third hold grip back. Ya, seperti ini contohnya. Pukulan tenis meja. Pukulan pada tenis meja ada dua jenis, yaitu pukulan forehand dan pukulan backhand. Pukulan forehand tata caranya itu sikap awal gerakan lengan adalah tidak terlalu lurus ke bawah dan tidak mengarah horizontal ke depan, namun menyerong.
Yang kedua, gerakan memukul dilakukan dari belakang ke depan, dari kiri ke kanan. Lalu dari atas ke bawah dengan lengan direntangkan. Yang ketiga, sikap akhir gerakan lengan adalah setelah bat mengenai bola. Gerakan diteruskan secara rileks. Jadi bat atau raket berada di depan tubuh. Perkenaan bat dengan bola ini tergantung pada kecepatan permainan yang dilakukan. Bola datangnya pelan dipukul ketika mencapai titik tertinggi. Namun, apabila datangnya bola cepat dipukul sebelum mencapai titik tertinggi. Yang kedua, pukulan backhand. Tata cara pukulan backhand yaitu sikap awal gerakan ini adalah lengan atas membentuk sudut kecil dengan tubuh, tetapi tidak rapat dengan tubuh dan jangan terlalu horizontal. Lengan bawah membentuk sudut sekitar 90 derajat dengan siku ditekan ke depan. Selama melakukan pukulan bola, maka posisi raket terbuka. Kedua adalah gerakan memukul. Gerakan memukul dilakukan dari belakang ke depan, kemudian dari kanan ke kiri, dan dari atas ke bawah. Pada saat itu, lengan harus direntangkan. Gerakan dari keseluruhan lengan, di mana lengan bawah merupakan bagian yang bergerak paling kuat. Hal ini harus diperhatikan karena lengan atas turut bergerak ke depan dengan sendirinya. Yang terakhir, perkenaan bat dengan bola sebaiknya dilakukan pada saat bola berada di puncak tertinggi, yaitu pada waktu pantulan bola mencapai titik break tertinggi, barulah pukulan dilakukan. Namun apabila pantulan bola terlalu tinggi, maka pukulan baru dilakukan setelah bola melewati titik tertinggi. Contoh shake hand grip, forehand, dan backhand. Teknik servis. Dalam tenis meja, teknik servis ada dua. Yang pertama servis forehand, dan yang kedua servis backhand. Ya, ini seperti digambar. Servis forehand, tata caranya itu posisi yang pertama posisi siap, kedua kaki dibuka selebar bahu, lutut ditekuk, dan menghadap ke arah sasaran. Yang kedua, tangan kiri memegang bola dengan telapak tangan terbuka dan tangan kanan memegang bat yang siap untuk memukul dengan permukaan bat mengarah ke depan. Yang ketiga, lakukan bola sedikit ke atas ke depan badan. Yang keempat, pada saat bola turun dari titik tinggi lambung, ayunkan bat ke depan lurus dan permukaan bat mengarah ke depan. Yang kelima, bola dipukul dengan cara memukul ke dalam tangan bat. Yang kedua, servis backhand. Servis backhand caranya yaitu yang pertama berdiri menghadap ke arah lapangan, kaki kanan agak ke depan, berat badan di kaki kanan dan badan agak cenderung ke depan. Yang kedua, tangan kanan memegang bat menyilang di samping badan, siku ditekuk. Punggung lengan bagian luar mengarah ke depan. Yang ketiga, tangan kiri memegang bola di depan atas dada. Yang keempat, bola dipukul ke depan dan menggunakan punggung bat dengan dorongan ke depan hingga bola memantul dan menyeberangi bat. Yang kelima, gerak lanjut atau follow through sangat diperlukan agar siap untuk melakukan pukulan berikutnya. Ya. Selanjutnya adalah juggling. Juggling adalah salah satu teknik dasar dengan cara memantul bola pingpong ke atas, naik dan turun secara berulang kali di atas bat. Ya, metode pendekatan pembelajaran. Langkah-langkah yang akan dilakukan pertama, siswa diimbau untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu, baik statis maupun dinamis. Kemudian, jika orang siswa melakukan gerakan yang dicontohkan oleh bapak atau ibu guru. Selanjutnya, gerakan tersebut berupa teknik dasar juggling, servis, dan pukulan. Selanjutnya, pada metode ini, siswa dalam kelas berjumlah 20 orang. Dengan sarana dan prasarana berupa 2 meja dan 20 bat dengan bola pingpong berjumlah 18. Siswa di kelas ini dibagi menjadi 2 kelompok. Pada metode ini terdapat 3 pos di meja pertama. Kelompok 1 dari pos 1 akan mempraktekkan juggling dengan jarak sekitar 5 meter menuju pos kedua yang terletak di sebelah meja dengan jumlah perolehan 10 juggling. Lalu bola dimasukkan ke dalam keranjang. Kemudian di pos kedua, siswa melakukan teknik dasar service forehand. Kemudian di pos kedua juga melakukan forehand bersama temannya yang berada di pos 3 sebanyak 5 kali. Setelah selesai melakukan pukulan tersebut, siswa yang berada di pos kedua bergeser ke pos 3. Siswa yang berada di pos 3 melakukan juggling menuju ke arah pos pertama untuk mengantri melakukan juggling ke arah pos 2. Yang keenam, pada kelompok yang kedua terdapat 3 pos. Kelompok 2 dari pos 1 akan mempraktikkan juggling dengan jarak sekitar 5 meter untuk menuju ke pos kedua yang terletak di sebelah meja dengan jumlah perolehan 10 juggling. Lalu bola dimasukkan ke dalam keranjang. Kemudian di pos kedua, siswa melakukan teknik dasar servis backhand. Kemudian pos 3 terdapat 1 siswa yang siap menerima servis backhand. Kemudian siswa yang melakukan servis atau berada di pos 2 melakukan juga pukulan backhand bersama temannya yang berada di pos 3 sebanyak 5 kali. Setelah selesai melakukan pukulan
bulan tersebut, siswa yang berada di pos 2 bergeser ke pos 3. Siswa yang berada di pos 3 melakukan juggling menuju ke arah pos pertama untuk mengantri melakukan juggling ke arah pos 2. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.